Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Mahou Sensou. Anime ini menceritakan kisah seorang pelajar bernama Takeshi Nanase yang sudah berpacaran dengan cewek bernama Isoshima Kurumi. Pada suatu hari, Takeshi menemukan cewek lain tergeletak di depan pintu. Cewek itu namanya Aiba Mui. Takeshi menolongnya dengan membawanya ke ruangan UKS. Kemudian saat Takeshi akan kembali, ada yang tidak beres dengan keadaannya. Mui malah memeluk Takeshi sambil memohon untuk tidak meninggalkannya. Kemudian saat Mui mulai terbangun, dia terkejut lalu menyerangnya dengan menggunakan pistol sihir. Takeshi berusaha untuk menjelaskan yang terjadi, tapi keadaannya malah menjadi semakin rumit karena Mui tiba-tiba terjatuh dan tidak sengaja berciuman dengan Takeshi. Bagi mereka, hal itu merupakan pengalaman pertamanya. Jadi mereka sepakat melupakannya dan menganggap kalau masalah ini tidak pernah terjadi. Tapi peristiwa itu membuahkan masalah yang lebih besar. Dikarenakan Takeshi sudah terkena sihir, maka dia juga berubah menjadi seorang penyihir. Dia terlibat pertarungan antar penyihir karena berusaha membantu Mui yang sedang diincar penyihir lain. Walaupun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi menurutnya mereka adalah orang jahat. Sebagai anggota eskul bela diri Kendo, Takeshi berniat melawan para penyihir dengan memakai pedang bambu. Meski hanya menggunakan pedang bambu, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dia berhasil membuat lawannya kesulitan meskipun memakai pedang sungguhan. Kemudian, ketika pedang kayu miliknya rusak, kekuatan sihirnya tiba-tiba bangkit. Dia jadi bisa memprediksi gerakan lawan ketika akan menyerangnya. Takeshi bisa memakai sihir karena sudah berinteraksi dengan sihir. Dengan kata lain, Mui telah membuatnya menjadi seorang penyihir. Oleh karenanya, Mui meminta maaf kepada Takeshi. Dia juga memberi penjelasan rinci mengenai keberadaan penyihir. Sejak dulu, penyihir ditakuti oleh banyak orang. Mereka bersembunyi dari bayang-bayang dan merahasiakan kekuatannya. Mereka juga mendirikan sekolah sihir supaya bisa hidup dengan aman. Kekuatan yang didapatkan oleh Takeshi itu adalah jenis sihir untuk menghindari serangan sihir. Karena pacar dan temannya ikut terlibat, maka mereka juga mendapatkan sebuah kekuatan sihir. Untuk melindungi Takeshi dan yang lainnya, Mui tidak punya pilihan lain selain membawanya ke dunia penyihir. Selama ini, ada dunia lain yang terpisah dari kehidupan mereka, yaitu dunia yang dihuni para penyihir yang disebut dunia hancur. Takeshi tidak pernah menduga kalau akan pergi ke dunia seperti itu. Karena dia tidak akur dengan keluarganya sendiri, dia memutuskan untuk tinggal di dunia tersebut. Takeshi dan yang lainnya menjadi murid pindahan baru di Akademi Sihir Subaru. Cewek yang namanya Shinjo Momoka adalah kepala sekolahnya. Mereka semua terlihat kaget karena penampilannya seperti seorang pelajar. Karena Takeshi dan yang lainnya sudah menjadi penyihir, maka mereka harus memilih dua pilihan, yaitu tinggal di Akademi Sihir Subaru dan belajar cara menggunakan sihir, atau kembali ke dunia asalnya dengan menyerahkan kekuatan sihirnya. Mereka harus memilih salah satunya karena akan berbahaya jika pengguna sihir kembali ke dunia manusia. Selain itu, Akademi merupakan tempat yang paling aman. Buktinya, sampai saat ini Ghost Trailer masih belum bisa menyerang Akademi. Takeshi pun memilih untuk tetap tinggal di sana. Dikarenakan Takeshi akan tinggal di sana, Kazumi bilang akan ikut dengannya. Dia tidak keberatan meskipun menjadi seorang penyihir. Kurumi juga akan tinggal di sana. Walaupun sebenarnya ingin pulang, tapi dia tidak bisa pulang sendirian. Dengan demikian, mereka semua akan terdaftar menjadi murid SMA tahun pertama. Sebagai penyihir pemula, mereka harus mempelajari dasar-dasarnya. Sebagai hukuman atas tindakan cerobohnya, Mui Aiba akan ditempatkan di kelas yang sama dengan mereka. Dengan demikian, mereka akan belajar sihir bersama-sama di Akademi Sihir Subaru. Setiap penyihir harus memiliki sebuah aspek atau alat khusus yang bertindak sebagai pusat memproyeksikan kekuatan mereka. Karena Takeshi belum memilikinya, guru sihirnya memerintahkan Mui supaya menemani Takeshi mencari aspek. Kemudian Takeshi memilih menggunakan pedang sihir karena memiliki tingkat kecocokan yang paling tinggi.
Di Akademi Sihir Subaru, semua siswa mulai menjalankan latihan sihir. Kemudian saat Takeshi tiba di ruangan kelas, beberapa cowok sedang memperebutkan foto Kurumi yang diambil tanpa izin. Takeshi menyuruh mereka untuk berhenti melakukannya. Dia bilang Kurumi sangat membenci hal seperti ini. Terlebih lagi, karena dia adalah pacarnya, maka dia akan mengamankan semua fotonya supaya tidak tersebar. Mui yang baru saja kembali ke ruangan kelas mendengar percakapannya. Dia merasa bersalah karena terlalu dekat dengan Takeshi. Karena pertemuan mereka diawali dengan berciuman, dia pun tidak tahan untuk meminta maaf kepada Kurumi. Lalu setelahnya, hubungan Takeshi dan Kurumi menjadi semakin rumit. Kurumi sangat marah dan beranggapan jika pacarnya itu sudah berselingkuh. Takeshi bilang itu adalah kesalahpahaman. Karena Kurumi tidak mau mendengarnya, Takeshi meminta dia untuk menghentikan hubungannya. Lagi pula, hubungan yang mereka lakukan itu hanyalah pura-pura pacaran. Setelahnya, Kurumi tidak mau lagi mendekati Takeshi. Dia juga selalu mengabaikannya dan menghindari Takeshi dimanapun dia berada. Kabar putusnya hubungan Takeshi dan Kurumi sudah diketahui murid lain. Salah seorang pelajar yang mencurigai hubungan palsunya memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Kurumi. Kurumi pun membantah pernyataan soal hubungan palsu mereka. Dia bilang tidak bisa menerimanya karena masih berpacaran dengan Takeshi. Cowok itu tidak mau mengalah. Dia malah memojokkannya hingga Kurumi ketakutan seperti mengalami trauma. Untungnya, Takeshi segera datang untuk melindunginya. Dia memberi peringatan agar cowok itu tidak lagi mendekati Kurumi. Sejak masih kecil, orang-orang sudah mengakui kecantikan yang dimiliki oleh Kurumi. Ketika SMP, laki-laki dari sekolahnya, dari sekolah lain, bahkan mahasiswa, banyak yang menyatakan suka kepadanya. Hingga Kurumi kelas 2 SMP, ada pria mencurigakan yang mengganggunya, menyebabkan dia berhenti sekolah sampai situasinya kembali normal. Agar tidak ada cowok lain yang mengganggunya, Takeshi pura-pura menjadi pacarnya Kurumi. Mereka berjanji akan putus ketika menemukan seseorang yang mereka cintai. Walaupun Takeshi mengatakan ingin menghentikan hubungan mereka, dia tidak mengira kalau Kurumi akan menjauhinya. Sebenarnya, Takeshi tidak mau Kurumi mengabaikannya. Makanya, mereka memutuskan untuk melanjutkan kembali sandiwaranya. Sementara itu, Mui yang sedang mencari kakaknya pergi ke area reruntuhan. Ketika berada di dalam asrama, Kurumi menemukan sebuah catatan yang terlihat mencurigakan. Karena Mui belum pulang dari kemarin, Kurumi pun memberitahu kabar itu kepada Takeshi dan gurunya. Takeshi berniat untuk segera mencarinya, tapi mereka dilarang keluar oleh gurunya karena di luar sana sedang terjadi pertempuran. Meski sudah dilarang, tapi dia tetap berniat untuk mencarinya. Takeshi sangat mengkhawatirkan Mui karena merasa memiliki banyak kesamaan. Hanya saja, Mui selalu berjuang untuk saudaranya. Sedangkan Takeshi lari dari kenyataan. Kurumi dan Kazumi tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Oleh karena itu, mereka pergi bersama-sama memasuki dunia yang hancur. Di lain tempat, Aiba Mui sedang berhadapan dengan kakaknya. Walaupun sudah kewalahan, dia tidak ingin menyerah sampai kakaknya kembali seperti dulu lagi. Sayangnya, kakaknya Mui tidak mengingat masa lalunya. Apapun yang dikatakan oleh Mui, dia tidak mempercayai perkataannya. Takeshi dan yang lainnya segera datang ke tempat itu. Melihat Mui yang diperlakukan dengan kasar, membuat dia marah dan langsung menyerangnya. Kemampuan yang dimiliki oleh Takeshi hanyalah sihir menghindar. Dia dapat menghindari serangan lawan dengan baik. Sedangkan untuk menyerang, kemampuan sihirnya masih belum cukup. Takeshi sangat kesulitan karena belum mampu mengendalikan sihir dengan baik. Meski begitu, Takeshi terus berjuang melawannya. Dengan serangan kombinasi bersama teman-temannya, pada akhirnya mereka bisa mengalahkan kakaknya Mui. Akan tetapi, tujuan mereka masih belum tercapai, karena di saat terakhir ada yang datang dan membawanya pergi. Kepala sekolah sudah memutuskan akan memberi kesempatan untuk menolong kakaknya Mui, tapi semua akan dipertimbangkan berdasarkan kinerja selama ujian. Ujian kali ini dimulai dari sihir penghindar. Semua siswa memasuki sebuah kota yang dibuat dengan sihir ilusi. Tujuannya untuk menilai seberapa jauh mereka bisa menjelajahi wilayah tersebut. Tak lama setelah ujian dimulai, satu persatu rintangan berhasil dilalui, sedangkan siswa yang terkena serangan langsung dikeluarkan dari ujian.
ujian. Ketika ujian berlangsung, Takeshi bertemu dengan Oigami. Dia merasa heran karena Oigami bertindak seperti peserta ujian. Oigami juga tidak mengenali Takeshi. Ingatannya seakan diubah supaya Oigami berpihak ke akademi. Di akhir ujian, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sihir hitam. Kemudian semua siswa terjatuh karena lantai yang mereka injak tiba-tiba langsung menghilang. Oigami yang dulu pernah menyerang Kurumi kini malah menyelamatkannya. Karena sudah terluka, dia pun dianggap gugur dari ujian. Takeshi berkumpul lagi dengan yang lainnya. Daripada memikirkan sesuatu yang tidak pasti, mereka memilih bekerja sama dan fokus mencapai tujuan. Mereka berempat berjuang untuk melewati labirin dan melawan golem yang menghalanginya. Serangan sihir biasa tidak ada yang mempan. Selain pertahanannya merepotkan, serangan golem itu juga cukup kuat. Takeshi pun meminta Mui untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Kazumi melindungi mereka dengan sihir apinya. Kemudian di saat terakhir, Takeshi melancarkan serangan kuat. Dengan demikian, maka golem bisa dikalahkan. Lalu Takeshi dan yang lainnya bisa kembali melanjutkan ujian sampai akhir. Beberapa bulan setelahnya, terjadi pertengkaran lagi antara Takeshi dan Kurumi. Pertengkaran itu terjadi diakibatkan karena kesalahpahaman. Awalnya, Takeshi menolong Mui yang pingsan karena demam. Kurumi yang melihat Takeshi ada di asramanya sangat marah dengan kelakuannya. Dia pun mengusir mereka dari asrama lalu menangis sendirian. Berdasarkan hasil kinerja ketika ujian, Takeshi dan yang lainnya diberi kesempatan untuk menyelamatkan Sugunasi. Karena kepala sekolah juga mempunyai urusan yang harus diselesaikan, operasi mengembalikan kakaknya Mui harus dilakukan oleh mereka. Sebelum pergi, kepala sekolah memberikan sebuah peluru. Dengan peluru itu, Mui bisa menyelamatkan kakaknya tanpa perlu menyakitinya. Setelahnya, mereka pun pergi memasuki portal menuju dunia yang hancur. Dalam operasi tersebut, Momoka hanya menukar Sandra, sedangkan untuk Suganasi, dia menyerahkannya kepada muridnya. Di lain tempat, Momoka berhadapan dengan seorang pria. Pria dengan nama Washiju itu memiliki kemampuan melelehkan hanya dengan menatap targetnya. Sebelum meleleh karena sihirnya, Momoka telah melancarkan beberapa serangan mematikan. Dia menciptakan suatu ruangan, lalu menjebaknya di dalam ruangan yang telah dia ciptakan. Takeshi, Mui, dan Kazumi masih berusaha untuk mengembalikan kakaknya Mui. Karena ingatan kakaknya sudah diubah, suara Mui takkan pernah mencapainya meskipun Mui terus memanggilnya. Mui mungkin saja mengetahuinya, tapi pura-pura tidak tahu dan memilih untuk tidak menyerah. Takeshi berpikir seharusnya dia juga tidak menyerah. Baik dulu maupun sekarang, seharusnya dia berjuang seperti Mui. Mui mengatakan dia hanya ingin kakaknya tersenyum seperti dulu lagi. Karena sekarang kakaknya membunuh orang sambil tertawa, hal itu terasa menyakitkan untuk adiknya. Mendengar perkataannya tersebut, secara tidak sadar kakaknya Mui mulai luluh. Dia mengeluarkan air matanya dan mendapatkan kembali sedikit ingatan tentang adiknya. Di saat itulah, Mui menggunakan peluru dari kepala sekolah. Dia akan menggunakannya untuk mengunci sihir yang telah merusak ingatan kakaknya. Dalam beberapa hari terakhir, Takeshi mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, dia melihat suatu insiden terjadi pada teman-temannya. Takeshi kebingungan karena Mui mengalami insiden yang sama seperti dalam mimpinya. Suganasi bilang kemungkinan besar hal itu terjadi karena pengaruh sihir. Oleh karenanya, dia menyarankan Takeshi untuk berkonsultasi kepada pihak sekolah. Namun, Takeshi belum sempat melakukannya. Ketika dia sedang menjenguk Mui, kondisi fisiknya malah semakin lemah dan menyebabkan dirinya pingsan. Saat berada di ruang UKS, gurunya memerintahkan untuk tidur dengan benar. Gurunya mengira Takeshi kelelahan karena belum tidur semalaman. Namun, dia kelelahan bukan karena kurang tidur, tapi karena sihir yang memperlihatkan masa depan melalui mimpi buruk. Sihir itu disebabkan oleh Twilight, dan jika dibiarkan, maka kekuatan sihir Takeshi akan habis hingga menyebabkan kematian.
Kepala sekolah memanggil Takeshi dan memberikan dua pilihan, yaitu menyerahkan Twilight kepadanya atau mematuhi instruksi yang diberikan. Takeshi menjawab ada sesuatu yang ingin dipastikan, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Jika itu adalah mimpi yang bersifat ramalan, dia ingin mengetahuinya. Kepala sekolah mengatakan sifat keras kepalanya itu mengingatkannya kepada seseorang. Walaupun begitu, dia memberikan solusi untuk mengatasinya. Takeshi harus bertarung melawannya di dalam dunia mimpi. Melakukan hal tersebut tentu saja tidak mudah. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kepala sekolah bilang akan mengawasinya. Berkat kemampuan sihir dari gurunya, Takeshi bisa memasuki dunia mimpi dengan ditemani oleh Mui. Mereka menjelajahi dunia mimpi lalu berhadapan dengan Twilight. Twilight bilang dia tidak pantas mengendalikannya. Meski sudah bisa bertemu dengannya, tapi Takeshi bukanlah orang yang dinantikan oleh Twilight. Sebelum bertarung, Twilight menyuruh Takeshi untuk menyerah, tapi dia tidak mau menyerah dan akan melawan sampai akhir. Twilight pun melancarkan serangan dan menyerap sihir mereka. Dia akan terus melakukannya hingga kekuatan sihir lawannya terkuras habis. Berkali-kali, Twilight juga meminta mereka supaya menyerah saja. Bagaimanapun juga, Takeshi dan Mui takkan bisa menang melawannya. Di saat terakhir, Takeshi menyadari hal yang penting. Dia meminta maaf kepada Twilight karena tidak menyadari keinginannya. Yang bisa dilakukan oleh Takeshi hanyalah memberinya nama, atau dengan kata lain, memberi nilai keberadaannya sendiri. Dengan memberi nama Towa, Takeshi berhasil meluluhkan hatinya. Dengan demikian, maka hubungan baik antara Takeshi dan pedangnya bisa terbentuk. Itulah bagaimana Takeshi menjadi pemilik Twilight yang sebenarnya. Ketika musim semi telah tiba, Akademi Sihir Subaru menerima siswa baru. Ternyata, Kazumi memiliki adik perempuan. Dia menemani adiknya yang bernama Futaba untuk mendaftar di Akademi Subaru. Selain kedatangan adiknya Kazumi, saudara Takeshi yang namanya Gekko juga berada di tempat itu. Saat ditanya kenapa Gekko ada di sana, dia bilang karena ingin belajar menjadi seorang penyihir. Gekko hanya mengatakan hal itu dan tidak memberikan penjelasan apapun lagi. Beberapa saat setelahnya, terjadi situasi yang tidak pernah terduga. Setelah sekian lama mengabaikannya, Gekko berbicara lagi dengan Takeshi. Dia juga meminta maaf kepadanya dan mengakui semua kesalahannya. Namun, gurunya menyadari ada kejanggalan di antara mereka. Oleh karena itu, dia dinasihati supaya menjadi sosok panutan bagi saudaranya itu. Penyihir terkuat yang sudah tertidur lama akhirnya terbangun di hadapan bawahannya. Dengan terbangunnya Kazuma menjadi pertanda akan dimulainya perang sihir. Kemudian, saat semua siswa sedang berada di ruangan kelas, ada seekor naga yang tiba-tiba menyerangnya. Selain naga, beberapa murid yang menyamar juga mulai menjalankan rencana jahatnya. Dalam keadaan itu, Takeshi dan Kurumi mengkhawatirkan keadaan Gekko. Mereka berpencar mencarinya sambil berharap supaya Gekko baik-baik saja. Di saat yang sama, para penyusup sudah sampai di ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah yang baru saja mengalahkan musuh langsung berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah sudah diakui oleh mereka. Maka dari itu, mereka bertiga bekerja sama dengan harapan bisa mengalahkannya. Namun, musuh yang sebenarnya baru muncul setelahnya. Salah satu guru yang namanya Violet ternyata pengkhianat yang berpihak kepada musuh. Sementara itu, Takeshi yang sedang mencari Gekko kini sudah menemukannya. Akan tetapi, Gekko menjadi musuh mereka. Dia bersandiwara di hadapan semua orang dan membohongi kakaknya sendiri. Takeshi mungkin saja cukup kuat karena punya sihir penghindaran. Tapi saat berhadapan dengan adiknya, dia tidak bisa berbuat banyak. Gerakan adiknya itu sulit untuk diprediksi. Hasilnya, Takeshi diserang habis-habisan dan diremehkan oleh adiknya sendiri. Gekko menuntutnya untuk menyerahkan pedang dan memaksa Kurumi untuk bergabung dengan trailer. Takeshi tidak mau menurutinya. Dia tidak akan pernah menyerah meskipun Gekko menyerangnya sampai tidak sadarkan diri.
Ketika Takeshi sedang pingsan, Towa memberikan sebuah ramalan yang menggambarkan Gekko sedang membunuh ibunya. Di saat yang sama, Violet berencana untuk membawa Takeshi pergi. Kemudian datang beberapa penyihir menggagalkan rencananya. Mereka adalah murid tingkat 4 di Akademi Sihir Subaru. Karena Takeshi menerima luka yang cukup parah, mereka pun memutuskan untuk segera membawanya ke fasilitas perawatan. Lalu 3 hari setelahnya, Takeshi pun terbangun di ruangan perawatan. Meskipun belum pulih sepenuhnya, tapi kondisinya sudah agak baikan. Lalu saat Kazumi datang menjenguknya, dia terlihat sangat khawatir dengan keadaan adiknya. Kazumi tidak bisa tenang karena adiknya sudah dibawa beberapa orang, terutama orang-orang yang berasal dari infeksi penyihir. Mui bilang mereka bertugas untuk mengawasi penyihir yang memiliki kemampuan tinggi. Walaupun Kazumi tidak bisa menghubungi adiknya, Takeshi percaya Futaba akan baik-baik saja. Lagi pula, akan lebih baik untuk dirinya jika berada di tempat yang aman. Untuk saat ini, Takeshi fokus menjalankan perawatan sampai sembuh total. Sedangkan di wilayah para penyihir, Kazuma sedang mengumpulkan bawahan untuk memulai perang sihir. Mereka akan melawan penyihir yang menentangnya, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Dengan terbunuhnya Wiseman, pertempuran para penyihir akan terjadi di kedua dunia. Mendengar kabar itu, membuat Takeshi tidak ingin berdiam diri saja. Dia memohon kepada Suganashi supaya membiarkannya keluar dari rumah sakit. Dikarenakan Kisaki akan ikut menemaninya, maka Takeshi pun bisa pergi menuju rumahnya. Kisaki mengetahui jika ibunya Takeshi adalah mantan penyihir yang hebat. Oleh sebabnya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membuatnya kembali lagi menjadi penyihir. Di saat yang sama, Takeshi meminta diajarkan oleh ibunya. Dia bilang tidak terlalu mengerti soal peperangan, tapi dia ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi diri sendiri beserta teman-temannya. Demi menyelamatkan Kurumi yang dibawa oleh Gekko, Takeshi harus menjadi penyihir yang hebat. Setelah berhari-hari menjalankan latihan, akhirnya dia mendapatkan kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan Kurumi yang berada di markas musuh berusaha untuk melarikan diri dari Gekko. Untungnya, dia bertemu dengan Oigami. Walaupun ingatannya sudah kembali, tapi kenangan saat berada di akademi masih ada pada Oigami. Oleh karenanya, dia bersedia untuk menolong Kurumi yang ingin keluar dari markas trailer. Tapi keluar dari sana tidaklah mudah. Mereka harus melewati ruangan mekanisme sihir yang sangat sulit untuk dilewati. Kurumi menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi Hotaru. Dengan kemampuan itu, dia berhasil mengecoh Gekko yang sedang mencarinya. Namun, kemampuannya tidak bertahan lama. Dia juga harus melanjutkannya sendirian karena Oigami tidak bisa terus menemaninya. Pada akhirnya, Kurumi tidak menemukan jalan untuk keluar. Dia bertemu dengan Kazuma dan Kazuma membawanya pergi ke dalam portal. Setelah menjalankan latihan panjang, kemampuan Takeshi sudah meningkat dengan pesat. Dengan menggunakan benda milik Kurumi, mereka langsung berteleportasi menuju markas trailer. Karena benda itu terhubung dengan Oigami, maka mereka harus melawannya terlebih dahulu. Dalam pertarungan itu, Kazuma dan Mui bisa dengan mudah mengalahkan Hotaru, sedangkan Takeshi masih berjuang untuk mengalahkan Oigami. Saat ini, Takeshi tidak hanya memiliki sihir penghindar. Sekarang, dia bisa melihat apa saja yang akan terjadi di masa depan. Tak peduli sihir apa yang digunakan oleh lawan, dia bisa melihatnya sesaat sebelum digunakan. Dikarenakan Takeshi sudah mengetahui kelemahan lawannya, Oigami pun tidak sanggup lagi untuk terus melawannya. Meski Kurumi tidak ditemukan, dengan menyerahnya Oigami, setidaknya Takeshi bisa mendapatkan informasi sebelum Kurumi menghilang. Takeshi maupun Oigami sudah kehilangan jejaknya mencari Kurumi. Mimpi buruk yang dialami oleh Takeshi telah menuntunnya untuk kembali ke rumah asalnya. Di sana, dia menemukan Gekko keluar sambil berlumuran darah. Takeshi pun menanyakan apa yang dia lakukan kepada ibunya. Kemudian Gekko menjawab, ibunya duluan yang menyerangnya. Dia bilang hanya membela diri saja. Saat itu, Gekko tidak berniat untuk membunuh Takeshi, tapi malah menyalahkan semuanya kepada ibunya.
ibunya. Geiko beranggapan ibunya lah yang sudah membuatnya menderita. Kecelakaan yang dialami saat kecil juga disebabkan oleh ibunya. Ibunya sudah memerintahkan seseorang untuk membunuh Geiko. Meskipun tidak lagi dendam kepada Takeshi, tapi mereka tidak bisa saling mengerti. Geiko tetap menyerang Takeshi dengan niat untuk membunuh. Dalam pertarungan tersebut, pergerakan Takeshi sudah lebih cepat dari adiknya. Dia juga mampu membaca semua gerakannya berkat kekuatan sihir barunya. Di saat Takeshi dan adiknya tengah bertarung, seluruh pasukan sihir dari kedua belah pihak ikut bergabung. Karena Geiko merasa tidak menang dari kakaknya, dia pun menggunakan cara licik untuk membunuhnya. Geiko pura-pura sudah menyerah dan akan bergabung dengan kakaknya. Lalu ketika kakaknya lengah, dia kembali menggunakan senjata untuk menyerangnya. Di saat yang sama, Kurumi datang menyelamatkan Takeshi. Tapi sangat disayangkan, malah Kurumi yang menjadi korban serangan tersebut. Karena perbuatannya itu, Takeshi sudah tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya hingga lepas kendali. Dari kejauhan, Momoka menggunakan kekuatan untuk memisahkan mereka berdua. Takeshi dan Geiko dipindahkan ke masa lalu, jauh sebelum terjadinya peperangan sihir. Sementara itu, Kazuma yang berada di masa sekarang mendatangi rumah untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Karena semuanya sudah ditakdirkan, dia yakin bahwa masa depan akan berubah.